Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo yang merupakan makanan yang sesungguhnya bagi hati. Pagi ini saya akan bawa sebuah renungan yang saya beri judul Mujizat yang Tertunda. Dalam kitab Yohanes ayat 1 sampai 44, di sana ada kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Tuhan sangat mengasihi 3 bersaudara ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka tinggal di Betania. Pada suatu ketika, Lazarus sakit keras. Mereka yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Lalu Maria dan Marta segera mengirim kabar untuk Yesus yang isinya, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Satu berita yang pendek dan jelas yang mengandung harapan Yesus segera datang ke Betania dan menjamah Lazarus hingga sembuh. Seperti kita juga saat kita dengar berita tentang anak kita yang sakit, apalagi ada di luar kota, tentunya kita akan segera berangkat untuk bertemu anak kita. Tapi di ayat yang ke-6 dalam Yohanes 11 ayat ke-6 kita akan baca, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Dikatakan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di sana. Artinya Yesus mengulur-ngulur waktu. Padahal keadaan saat itu Maria dan Marta dalam kepanikan karena sakit dari Lazarus. Sampai akhirnya Lazarus meninggal. 3 orang ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Tapi mengapa Tuhan tidak datang saat Lazarus sakit? Mengapa Tuhan tidak datang saat mereka dalam kesusahan besar? Mengapa Tuhan sengaja mengulur-ngulur waktu, tinggal 2 hari lagi di sana? Kita baca dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Ada maksud Tuhan. Tuhan izinkan Lazarus meninggal karena lewat penyakit yang dideritanya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita juga seringkali tidak mengerti jalan dari Tuhan. Kita sudah setia, kita sudah sering berdoa, hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang meruntuhkan iman kita, yang meruntuhkan pengharapan kita di dalam Yesus. Tapi lewat ayat 4 ini kita dikuatkan lagi bahwa penyakit itu, beban-beban kita tidak akan mematikan. Ada maksud Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ada maksud Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang besar. Sampai akhirnya Tuhan sampai di Betania dan Lazarus sudah 4 hari meninggal ada di dalam kubur. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia berlari menyongsong Yesus. Dan Marta berkata di dalam ayat yang ke-21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata-kata Marta ini mengungkapkan isi hatinya bahwa semua sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, Lazarus sudah meninggal. Penyesalan Marta atas keterlambatan Yesus. Kita baca saja Yohanes 11 ayat 23 sampai 27. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Pada ayat 24, awalnya Marta tidak mengerti maksud Yesus bahwa saudaranya akan bangkit. Dikira Lazarus akan bangkit pada kebangkitan akhir zaman bersama orang-orang kudus. Tapi dalam ayat 25 dikatakan tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut, Dia sudah bangkit dari kematian, dan sekarang segala kuasa ada di dalam tangannya. Dia sanggup juga membangkitkan kita dari kematian-kematian rohani. Asal kita percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia, yang memberi kehidupan untuk kita. Ayat 26b juga ditanyakan untuk kita semua. Percayakah engkau akan hal ini, akan kuasa kebangkitannya? Kita yang sudah mengenal Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan, Allah yang hidup dan yang penuh kuasa, sanggup menopang kehidupan kita. Seperti yang Bapak Gembala khotbahkan, ada 4 sau, ada 4 jangkar yang menancap pada dasar laut untuk menopang perahu hidup kita supaya tidak dipermainkan oleh ombak yang ganas. Karena kita percaya pada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kita baca lagi di dalam ayat selanjutnya, ayat 39 dan 40. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akhir dari kisah ini, Yesus sampai di depan kubur Lazarus dan ia menyuruh orang untuk mengangkat batu penutup kubur. Marta menghalangi pekerjaan itu karena ia tahu saudaranya sudah 4 hari meninggal dan sudah pasti berbau. Yesus katakan tadi di ayat yang ke-40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya Marta menyerahkan semuanya pada Yesus. Dia percaya bahwa apa yang diperbuat Yesus adalah yang terbaik untuknya. Lazarus yang mati di dalam kubur dipanggil dengan suara yang keras oleh Yesus. Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus keluar dari kubur masih dengan kaki tangan yang terikat kain kafan. Dari kisah ini kita mengambil hikmahnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita
adalah atas seizin Tuhan. Kalau doa-doa seruan kita belum terjawab, masalah demi masalah datang silih berganti, ingat Tuhan berfirman, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Asal kita percaya, kita punya pengharapan, kita akan melihat kemuliaan Allah. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang sudah mengalahkan maut. Jawaban doa yang tertunda atau mujizat yang tertunda akan membawa kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial, sesuatu yang lain daripada yang lain. Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Yesus, dan Maria, Marta masuk dalam kesukaan yang besar karena saudara yang dikasihi itu sudah hidup kembali. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini renungan dari saya. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.